Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, John Hendro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru, berasal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nadia Utari, yang merupakan guru mata pelajaran produktif jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Pekanbaru. Apa kabar Bu Nadia Utari? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, luar biasa Bu Nadia ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk menjadi rekan saya dalam melakukan supervisi kelas. Hari ini Bu, kita akan ada percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui nih Bu, bagaimana jalannya pembelajaran, kemudian mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa kita melakukan proses praobservasi di sini? Untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu mengajar di kelas, agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke murid-murid Ibu itu menjadi pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi mereka. Gitu Bu ya. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan ini Bu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada saat nanti akan saya supervisi di kelas? Nah, baik Pak. Tujuan dari pembelajaran saya yang akan saya lakukan ini berdasarkan rancangan yang telah saya susun, yaitu memiliki 4 tujuan Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perkakas tangan. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi berbagai jenis perkakas tangan. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan perkakas tangan dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemeliharaan sesuai standar atau budaya industri, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dan berbagai jenis perkakas tangan di bidang pekerjaan elektronika pastinya. Oke, berarti ada 4 tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan pada saat saya supervisi nanti? Oke Pak, dalam area pengembangannya mungkin ada 2 yang ingin saya capai. Yang pertama di sisi pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya berupa pemahaman mengenai perkakas tangan untuk pekerjaan bidang elektronika. Nah, dan keterampilannya dalam penggunaan perkakas tangan di bidang teknik elektronika dengan baik dan benar Pak. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti di bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Seperti itu Bu ya? Ya. Oke, saya ingin mendengar sekarang Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nanti? Nah, untuk rancangan pembelajarannya dari segi model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa tersebut. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa tersebut. Untuk model pembelajarannya, saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning nantinya Pak. Nah, untuk metodenya saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, demonstrasi, simulasi, dan praktek. Mungkin itu untuk rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nantinya. Oke, baik Bu ya. Jadi metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode ceramah, diskusi, observasi, demonstrasi, simulasi, serta praktek Bu ya. Oke. Nah, sekarang Bu, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Nah, untuk media pembelajarannya, saya menggunakan beragam peralatan perkakas tangan untuk pekerjaan elektronika, itu pastinya. Kemudian saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk presentasinya di PowerPoint, dan juga saya menggunakan laptop serta smart TV nantinya Pak. Oke Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau bisa lebih spesifik, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, saya Pak akan melaksanakan proses pembelajaran ini di hari Rabu
jam ke-7 sampai jam ke-10 di kelas 10 Teknik Elektronika 2, Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti di hari Rabu di kelas 10 Teknik Elektronika 2 pada jam ke-7 sampai dengan jam 10 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran di kelas nanti. Oke Bu ya. Setelah nanti saya mengobservasi Ibu, akan kita lakukan lagi nih Bu percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita sore hari ini, kira-kira nih apa yang udah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita sore ini? Terima kasih Pak. Dari sini saya mendapatkan gambaran mengenai target dari observasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, saya juga mendapatkan media apa yang akan saya pakai nantinya, dan saya sudah dapat mempersiapkannya dari sekarang. Mungkin itu gambaran yang saya dapatkan dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu Bu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu besok Bu ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Besok akan kita lanjutkan dengan kegiatan observasi, dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Sampai jumpa. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Bagus? Sehat, Bu? Sehat. Ada yang mau disampaikan hari ini, Bu? Apa tuh? Hari ini sangat menyenangkan Bu, karena merayakan hari Ibu bersama Ibu dan bersama teman-teman di sini. Yang lainnya gimana? Gimana tuh, Bu? Sama Bu, bahagia Bu. Bahagia, Bu? Iya Bu, merayakan hari ini Bu. Kenapa telat merayakannya? Karena Ibu kemarin ada pelatihan di Gorgota. Oke, terima kasih ya atas surprise yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Yang lain ada yang mau disampaikan gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua ya? Ketua kelas, minta tolong Ibu siapkan kelasnya. Setelah disiapkan kelasnya, akan Ibu ambil aksennya. Silakan Fardi, siapkan kelasnya dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Ilman wa
KPD, lembar kepribadian siswa nantinya ke kamu masing-masing. Nanti di sana boleh kalian isi apa nama peralatan tangannya, fungsinya apa, terus cara perawatannya bagaimana. Kamu deskripsikan nanti di dalam lembar kerja yang akan dibuat sama kalian. Untuk pembelajaran ini, belajar perkakasan ini, videonya, bahan bacanya sudah Ibu share ke grup kita, ya. Mohon dibaca lagi, kalau ada yang tidak memahaminya bisa ditanyakan kembali. Oke, paham? Udah, pakai semuanya. Bawa ada.
Telah kamu diskusikan bersama kelompok. Semua peralatan ditaruh di tengah dulu, semua kayaknya dipikirkan dulu. Oke, fokus rekam dulu ya. Nah, ibu minta salah satu dari kamu untuk menjelaskan beberapa peralatan elektronika yang ada di depan ini yang sudah kita susun dari berbagai kelompok masing-masing, itu kan berbeda-beda. Nah, ini foto dari semua peralatan elektronika yang ada di atas meja. Ibu minta yang berani tunjuk tangan. Silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah rangkuman dari gambar-gambar ke atas tangan yang berada di meja kita. Yang pertama ada obeng, yang kedua ada gaji tangan, yang ketiga palu, yang keempat kunci R, yang kelima multimeter, yang keenam pahat, yang ketujuh meteran, dan kedelapan ada kikir. Yang dari saya bacakan, adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, lagi apa yang ingin ditambahkan? Sambung sama Rudin saya Ya. sama bor Stop kontak, bor, dan sama gunting set. Ada lagi yang ingin menambahkan? Farida? Saya melihat ada pisometer. Oh iya, ada pisometer. Ada lagi? Yang ingin menambahkan? Pengurus tuh? kunci Inggris. Kunci Inggris? Ada lagi? Betul? Selasiban. Kunci Inggris asal Siban. Ada apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan alat-alat perkakas tangan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada atraktor. Atraktor fungsinya itu untuk penghilang panel atau timah pada PCB saat melakukan pelepasan komponen untuk reparasi peralatan elektronika. Nah, di sini juga cara merawatnya itu
posisikan tombol penekan vakum pada posisi normal. Jika salah akan mengakibatkan umuran traktor tidak panjang dan mudah rusak karena akan gampang kendor. Yang kedua itu ada obeng. Obeng yang umum kita ketahui yaitu ada obeng plus atau obeng kembang dan obeng minus. Obeng plus berfungsi untuk melepas atau mengencangkan baut skrup yang tertutup. Oke, terima kasih kepada Raffi dan Novi yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dari sini kita bisa mengetahui beberapa peralatan tangan elektronika yang ada di mejanya masing-masing dan telah dijelaskan oleh Raffi dan Novi tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Hasil diskusi kelompoknya nanti tolong dikumpulkan ke depan. Nah, setelah itu nanti kamu kumpulkan semua peralatan elektronika ini yang ada di atas meja. Nah, setelah kamu kumpulkan, nanti rapikan ruang kelasnya. Nah, untuk hari ini mengenai peralatan tangan elektronika, kita sudahi pembelajarannya. Oh ya, sebelum kita sudahi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu perkakas tangan elektronika atau oke, silakan Lutfi jelaskan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Perkakasan merupakan alat yang memanfaatkan tenaga listrik atau mempermudah pekerjaan manual. Keberagaman fungsi dan desainnya memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dengan efisien dan presisi. Dalam penggunaan yang tepat, perkakasan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Oke, terima kasih Lutfi telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai perkakasan tangan teknik elektronika. Ibu harap kamu tetap belajar di rumah, tetap membaca tugasnya yang telah Ibu share juga di grup, tetap juga membaca membaca materinya yang ada di grup nantinya, ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan lanjut ke materi soldering dan desoldering. Nah, Ibu harap kamu nanti bisa menyiapkan beberapa komponen elektronika yang akan Ibu share setelah ini. Nah, kamu persiapkan, kamu bawa untuk minggu depan. Kita akan bersama-sama akan mereview tentang soldering dan desoldering nantinya, ya. Coba Ibu dipersiapkan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu minta Fandi untuk menyiapkan kelasnya. Siap gerak. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan peralatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya John Hendro, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Mekarina MPD selaku pengajar praktik saya dan Ibu Nadia Utari MPDT selaku guru teknik elektronika di SMK Negeri 2. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, saya minta arahan kepada Ibu Mekarina. Pada Ibu Mekarina, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak John. Salam kenal Bu Nadia. Ya, saya pengajar praktik Pak John. Jadi pada kesempatan hari ini ya kita
bertemu ya bertiga untuk membicarakan nih apa tindak lanjut atau pasca observasi yang telah Pak John lakukan terhadap Bu Nadia. Jadi kemarin Pak John sebelum melakukan observasi, apakah Pak John sudah mendampingi Bu Nadia membuat perangkat berdiferensiasi? Sudah Bu, jadi kemarin sudah, kemudian kemarin juga sudah saya lakukan observasi kelasnya. Hari ini kita lakukan percakapan pasca. Sudah saya lakukan semuanya. Jadi kan ada pra observasi ya Pak ya, Ada sudah dilakukan. Bagaimana Pak John mengetahui apa tujuan dari Bu Nadia ya kan Pak ya, area pengembangannya dan strategi yang diambil Bu Nadia di dalam kelas ya. Tentu dari kegiatan observasi tersebut ada hal yang perlu dibicarakan ya dengan Bu Nadia agar nanti kedepannya pembelajaran Bu Nadia sama Pak John lebih baik lagi. Siap Bu. Waktu dan tempat silakan Pak John melakukan diskusi pasca observasi dengan Bu Nadia. Oke, terima kasih Bu Mikarina. Saya akan mulai percakapan pasca observasi. Oke. Selamat pagi Bu Nadia Utari, apa kabar? Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Tetap semangat Pak. Oke, luar biasa Bu Nadia. Terima kasih telah bersedia kembali untuk menemani saya dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi ataupun supervisi kelas yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik Bu Nadia, terkait di percakapan observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu nih. Terkait pelaksanaan supervisi kelas ataupun observasi kelas yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nih kira-kira proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Nadia Utari dengan jalannya kegiatan supervisi kelas yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu di kelas Ibu Ampu? Baik Pak, terima kasih Pak. Terkait dengan jalannya kegiatan supervisi akademik yang sebelumnya yang telah dilaksanakan, karena belum terbiasa, saya merasa agak tegang dan sedikit grogi Pak. Karena selama proses pembelajaran tersebut seolah-olah saya itu dipantau dengan ada beberapa kekhawatiran dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang berjalan optimal, dan setelah itu saya juga mulai terbiasa dan normal lagi, dan alhamdulillah proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu ya. Jadi proses pembelajaran kemarin itu memang sudah terlihat lancar Bu. Selanjutnya Bu, bisa kira-kira diceritakan kembali nih area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan saat proses supervisi kelas beberapa waktu yang lalu. Oke Pak, untuk langkah pembelajaran, saya berpatokan pada tujuan pembelajaran yang telah saya susun pada perangkat pembelajaran saya Pak. Yang pertama, dalam perangkat pembelajaran tersebut saya menyusun pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perkakas tangan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi berbagai jenis perkakas tangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan perkakas tangan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemeliharaan sesuai standar atau budaya industri, yaitu budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, menurut saya proses pembelajaran dasar-dasar teknik elektronika untuk tujuan pembelajaran perkakas tangan di bidang elektronika ini sudah terlaksana dengan baik Pak. Untuk area pengembangan, saya melihat siswa telah mencapai target yang saya inginkan. Mulai dari pengetahuan mengenai pemahaman perkakas tangan untuk pekerjaan bidang elektronika, dan dari sisi pengetahuan keterampilannya juga siswa sudah mampu menggunakan serta melakukan pemeliharaan pada perkakas tangan untuk pekerjaan di bidang elektronika. Oke, Bu Nadia lengkap sekali Bu ya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu, terkait strategi, model, sama media yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Kira-kira nih Bu, apa alasan Ibu memilih strategi, model, dan media tersebut? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Terkait alasan saya memilih strategi, model, dan media yang saya gunakan pada saat observasi kelas beberapa waktu yang lalu, itu berdasarkan hasil asesmen awal yang telah saya lakukan beberapa hari sebelum pembelajaran dilakukan Pak. Jadi saya telah memetakan kebutuhan belajar siswa. Setelah mengkategorikan kebutuhan belajar siswa, kemudian saya memilih strategi, model, dan media pembelajaran yang saya gunakan. Ini tentu sangat membantu saya saat proses pembelajaran berlangsung pada saat itu Pak.
Oke, luar biasa sekali Bu ya, sudah sangat terlaksana dengan baik Bu ya, mulai dari strategi, model hingga media pembelajarannya. Kemudian tadi Bu juga menceritakan di awal langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai dengan perangkat ajar dan area pengembangannya juga telah mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, area pengembangan yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, itu apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik? Kalau menurut saya sudah melakukannya dengan baik Pak. Namun memang masih ada beberapa kekurangan sih Pak. Oke, nah, Ibu sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu nih, apa kekurangan ataupun kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran dalam kelas tersebut? Nah kalau itu menurut saya Pak, kekurangan atau kendala yang saya alami mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan tidak serius dalam proses pembelajaran Pak. Ya artinya seolah-olah siswa itu kurang aktif saat melaksanakan proses pembelajaran. Baik Bu, jadi masih ada yang siswa yang kurang aktif saat proses pembelajaran, sehingga dia mengandalkan temannya Bu ya, seperti itu Bu ya? Ya kelihatannya seperti itu Pak, dan cenderung seperti itu mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kira-kira nih menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah kalau menurut saya ini beragam alasannya ya Pak. Yang pertama bisa karena terbatasnya jumlah peralatan praktek yang digunakan dengan jumlah siswa, sehingga membuat pekerjaan siswa itu kurang maksimal Pak. Nah selain itu ada juga durasi praktek yang terlalu singkat, itu juga mempengaruhinya Pak. Menurut Ibu ini sekarang apa solusi yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi ataupun mengatasi masalah tersebut? Menurut saya ini dapat diselesaikan dengan kita mengkategorikan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Karena dengan banyaknya jumlah siswa yang kita harus menyadari bahwa potensi yang dimiliki setiap anak itu berbeda-beda. Ada siswa yang gaya belajarnya visual, ada siswa yang belajarnya dengan kinestetik, dan juga ada siswa yang belajarnya dengan auditori. Sehingga dirasa perlu kita menyesuaikan gaya belajar anak dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Nah, di samping itu saya juga akan menyiapkan peralatan yang lebih lengkap dengan melakukan koordinasi dengan pihak jurusan elektronika dan lebih memaksimalkan jam pelajaran yang ada sih Pak. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya. Saya yakin solusi yang Ibu berikan mulai dari menyesuaikan gaya belajar siswa yang kinestetik, auditori, kemudian visual, dilanjutkan dengan koordinasi dengan pihak jurusan terkait peralatan praktek dan memaksimalkan jam mengajar praktek, itu saya yakin Ibu akan dapat melaksanakan dengan baik. Dan tentunya ini jadi rencana pengembangan diri Ibu ya? Iya Pak, tepat sekali Pak. Nah Ibu, saya tentu berharap apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Tentu juga dapat membuat pembelajaran di kelas Ibu itu menjadi lebih baik dibandingkan yang lalu. Saya tunggu nih nanti cerita Ibu bagaimana realisasi dari rencana tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, kapan rencana itu akan Ibu realisasikan? Kemudian sudah ada gambaran kira-kira nggak? Baik Pak, karena sekarang sudah di pertengahan semester dan kami juga disibukkan dengan kegiatan uji kompetensi keahlian kelas 12, tentu belum dapat dilaksanakan saat ini Pak. Saya akan memulai pada saat siswa kelas 12 telah selesai melaksanakan ujian kompetensi keahliannya, dan saya akan menyusun ulang jadwal realisasi tersebut Pak. Oke, baik Bu Nadia, terima kasih atas jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu ya atas waktu yang Ibu sudah berikan. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan kita ke hari ini, mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi, dilanjutkan dengan pasca observasi ini belajar dengan baik. Sukses selalu untuk Bu Nadia Utari Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sukses juga untuk Bapak. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Ibu Mekarina selaku pengajar praktik untuk memberikan komentar terkait proses observasi ataupun supervisi kelas yang dilaksanakan dari awal hingga akhir. Kepada Ibu Mekarina, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak John. Jadi dari hasil pantauan saya ya Pak ya, jadi Pak John sudah bisa menerapkan konsep coaching ya terhadap Bu Nadia. Jadi bagaimana Pak John memberikan pertanyaan agar bisa menggali informasi dari Bu Nadia, dan juga bagaimana permasalahan Bu Nadia bisa dicari solusi sendiri oleh Bu Nadia. Nah, itu sebenarnya teknik coaching Pak John sudah berjalan bagus dalam diskusi pasca observasi.
Kemudian dari cerita Bu Nadia, memang di pembelajaran Bu Nadia sudah menerapkan diferensiasi ya Pak ya, karena sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan asesmen awal ya Bu ya, asesmen awal. Jadi Bu Nadia bisa menggunakan strategi model yang sesuai dengan kebutuhan siswa tentunya ya. Kemudian kendala Bu Nadia tadi menyangkut apa tadi Pak, tentang alat ya Pak ya, alat praktikum, dan mungkin Bu Nadia juga tadi akan menyesuaikan model dengan gaya belajar siswa ya. Jadi Pak John sudah mampu menggiring pertanyaan agar Bu Nadia bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Kemudian dari kesimpulan ini dapat kita ambil suatu garis benang merah bahwa Pak John dalam melakukan pasca observasi sudah sesuai dengan teknik coaching yang sudah diatur atau sudah berjalan dengan baik. Oke Pak John ya, terima kasih Bu Nadia, terima kasih Pak John. Oke. Baik Bu, terima kasih atas respon ataupun komentar yang Ibu berikan. Terima kasih juga atas bantuan dan bimbingan Ibu selama ini. Sukses selalu untuk Ibu Mekarina. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.